Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Bertemu lagi dengan saya Nur Wahid Farun Rianto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 12 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana videonya? Ini dia videonya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Setiap anak adalah unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah memahami tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menarik bagi murid, menentukan strategi pembelajaran yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Tomlinson dalam bukunya How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom mengungkapkan bahwa ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri murid dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi yang menyenangkan. Minat merupakan motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian paparan pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.